Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Profesor Parno bersama gue Duison. Di siang hari ini kita akan mencoba sebuah teknik untuk melakukan konversi label dari yang bukan angka menjadi sebuah label yang bernilai sebuah angka, yaitu label encoding. Baik, jadi ketika kita melakukan teknik machine learning supervised atau klasifikasi, biasanya kita berhadapan dengan yang namanya label ya. Jadi karena supervised itu memang adalah teknik machine learning di mana datanya sudah terlabel gitu ya. Nah, label ini juga berlaku untuk fitur-fitur lain ya. Tidak hanya dependent data, tapi juga independent data, independent fitur juga biasanya kita temui nilainya bervariasi. Nah, label ini biasanya juga berbentuk berbagai macam, bisa kata-kata, kalimat gitu ya, huruf, angka, dan karakter lainnya. Machine learning tentunya untuk machine learning dapat memproses data itu dalam suatu algoritma, maksudnya algoritma perhitungan matematis. Tentunya dia perlu melakukan perhitungan terhadap data yang berbentuk angka. Dan label ini seringkali kita temui banyak kasusnya itu tidak angka. Jadi lebih banyak kata-kata atau kalimat gitu ya. Bisa warna gitu. Warna atau sifat-sifat lain dari suatu data itu sendiri. Oleh karena itu, kita perlu melakukan perubahan atau convert gitu ya, daripada data kata-kata tersebut ke dalam angka, karena memang kita jumpai banyak sekali kata-kata huruf dalam label data itu karena memang dia lebih human readable ya. Jadi lebih mudah dipahami, dibaca oleh manusia itu berbentuk huruf, kata gitu ya, atau kalimat. Oleh karena itu, label encoding ya, teknik label encoding ini mampu mengantisipasi hal tersebut. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam sebuah fungsi algoritma machine learning, nanti kita akan melakukan label encoding terlebih dahulu sehingga data kita nantinya dapat diproses dalam suatu algoritma ya. Jadi nanti kita bisa melakukan memproses suatu nilai tertentu dari kata-kata atau huruf yang ada pada label kita. Langsung saja kita akan buat file baru, Python 3. Namanya kita tulis saja label encoding. Kita pakai camel case. Yang pertama yang kita lakukan adalah import numpy smp. Jadi kita import dulu semua library yang kita butuhkan. Dan yang kedua kita import si preprocessing. Sudah mau di tab dia ya. Oke, kita running. Wah, ngaco nih tabnya kan. Itu baru. Ulangi ya. Oke, ini sudah kita lakukan import library yang kita butuhkan. Selanjutnya kita coba buat contoh datanya ya. Kali ini gua akan contohin itu warna-warna, dimana nanti input labels ini mungkin akan kita temui di beberapa data yang akan kita proses. Misalnya Magic Hibin New ya, merah. Oke, kita print aja biar kelihatan. Oke, ini data kita. Kita bisa juga lihat dia tipe datanya apa. Mestinya sih list ya. Oke, ini list. Jadi kita punya yang namanya warna ya. Input labels kita ini adalah warna. Input labels ini kita kasih. Ini warna, dimana isinya adalah Magic Hibin New dan tipe dari data tersebut, tipe dari objek ini adalah list. Jadi list ini kumpulan dari string dari warna-warna ya. Oke. Sebagaimana sifatnya list ya, kita bisa juga misalnya kita mau print yang pertama aja gitu kan.
atau yang terakhir aja gitu ya. Ini namanya slicing. Oke, ini tidak sekedar insight aja terkait dengan slicing. Selanjutnya kita sudah punya datanya. Yang kita perlu lakukan adalah kita membuat sebuah objek dari si label encoder yang akan kita gunakan untuk melakukan konversi dari string ini, list ini string ini menjadi sebuah angka yang merepresentasikan warna tersebut. Yang pertama, kita akan buat objek, kita namain aja encoder, kita panggil yang namanya label encoder dari preprocessing. Oke, sekarang kita sudah punya encodernya, dan encoder ini bisa kita langsung eksekusi aja ke nilainya, ke datanya. Ya, misalnya kalau kalian mau print dulu juga nggak apa-apa. Nah, jadi si encoder ini adalah mewakili encoder kita, si label encoder ini. Nanti di label encoder ini dia punya lagi metode-metode yang bisa kita gunakan untuk mengeksekusi keperluan kita. Dalam hal ini kita perlu melakukan konversi terhadap warna menjadi angka. Untuk melakukan konversi, kita bisa memanggil metode feed. Jadi encoder feed, apa yang kita masukkan sebagai argumen di sini adalah parameter. Apa yang kita masukkan ke dalam metode feed ini adalah data yang akan kita konversi, yang mana itu adalah input labels. Ini bisa kita eksekusi. Oke, mestinya ini sudah tereksekusi sehingga nanti data kita ini bisa dikonversi. Coba kita lakukan, kita panggil classes. Sorry. Nah, ini ya. Ini kelasnya, kelas dari warna-warna yang ada pada input labels itu sendiri. Dan selanjutnya kita coba print mapping warna terhadap angka yang akan kita jadikan sebagai representasi terhadap warna itu ya. Jadi misalnya kita buat di sini mapping warna data, data, yang mana kita akan melakukan looping terhadap warna dan nilai array nomor angka yang mau kita plotkan, kita pointingkan kepada warna-warna kita. Oke. Jadi sebenarnya di encoder classes ini itu dia akan menghasilkan dua nilai. Yang pertama itu adalah nilai dari si angka array urutan ya. Yang kedua juga dia akan bernilai sebagai data itu sendiri, data warna ya dalam hal ini. Sehingga nanti saat for loop kita ini kita akan melakukan mapping terhadap nilai i dan warnanya. Jadi ini angkanya dan ini adalah datanya. Nanti kita akan enumerate dia sehingga kita bisa melakukan mapping terhadap warnanya. Jadi ini sebenarnya cuman kita mau melakukan mapping aja, melihat warnanya itu apa saja. Sorry, classes is not defined. Sorry, ini mestinya titik ya. Sorry. Oke, kalau kita print, nah ini mapping datanya ya. Sebentar, tidak perlu. Oke, backslash. Oke, ini nggak perlu pakai backslash ya, sorry, karena kita nggak nempelkan F di sini ya. Oke, lanjut. Ini hasil mapping kita, mapping warnanya, dimana biru itu 0 sampai ungu itu adalah 6. Jadi ketika kita mau melakukan tes
testing ya, untuk melakukan encode ya, kita bisa panggil nanti metode transform ya. Jadi misalnya test labels, misalnya kita masukkan dia hijau, habis itu datanya merah dan ungu misalnya. Terus kita pengen lihat encoded value-nya, kita masukin di sini. Kita panggil si transform. Kita panggil yang test label. Oke. Kita bisa print dia. Misalnya encoded aja, kita encoded sama dengan test label, karena hopefully nanti ini mestinya ini label, maksud saya label, baru nanti kita yang kedua kita print yang encodednya. Jadi ketika kita print nilainya, nah ini ya, ini kalau kalian nggak pakai list juga nggak masalah sih, tapi nanti bentuknya nggak sama kayak yang atas, karena yang atas ini kan bentuknya adalah list ya, 146. Jadi kita ubah aja biar ada komanya, biar sama gitu ya. Kita kasih list, kita ubah ke dalam list. Nah ini ya, ini hasil apa namanya testing dari encoder kita. Kita tes encode di sini, tes encode. Nah, kalau misalnya sebaliknya, kalau misalnya kita mau decode gitu ya, decode dari nilai ini ke warna, misalnya in case kita mau balikan lagi dia, karena kita kan perlu membalikan lagi biasanya di akhir untuk represent data, karena nggak mungkin kita akan menerjemahkan bahwa satu itu hijau gitu kan, nggak ada yang ngerti. Jadi kita perlu membalikan lagi, tes decode itu kita akan misalnya let's say test encoded. Di sini misalnya kita masukkan aja nilai misalnya 3, 0, 4, terus 1 gitu. Habis itu kita decoded aja lah, decoded. Kita panggil lagi metode inverse transform namanya. Kita akan balikan dia untuk gimana caranya ini test encode kembali lagi ke asalnya. Coba kita print aja, kita kopas aja ya, label, bukan label, berarti ini encoded, dan di sini adalah warna. Di sini berarti bukan test label melainkan test encode, dan di sini adalah list decoded. Nah, ini kelihatan ya. Jadi si encoder kita ini setelah kita lakukan fit terhadap input labels, jadi si encoder ini sudah melakukan mapping terhadap kelas-kelas kita ini ya, kelas-kelas kita ini ke dalam angka, sehingga ketika kita tes dia, hijau itu apa sih? Hijau itu 1. Nah, ini kita lihat, kita cek apakah dia benar sudah melakukan encoding terhadap data kita, yaitu yang pertama hijau, merah, ungu. Yang kalau dari sini mestinya hijau, merah, ungu 146. Nah, ini hasilnya sudah benar. Dan ketika kita mau mengembalikan, kita panggil si inverse transform, di mana nanti dia akan melakukan pengembalian dari angka 3041, 30, berarti kuning, biru, merah, hijau nih ya. Dan jawabannya juga sudah tepat. Jadi mapping yang kita print dari encoder classes dan hasil testing kita terhadap encoding dan decodingnya sudah sesuai. Oke, mungkin itu aja untuk teknik label encoding. Kita bisa transform dan kita bisa juga inverse transform, karena pada dasarnya pasti kita akan melakukan pengembalian terhadap data yang sudah kita konversi. Misalnya di sini sudah ada data warna, setelah itu kita konversi dia ke warna, kita konversi dia ke dalam bentuk angka. Kan nggak mungkin nanti kita akan represent datanya itu misalnya di sini ya,
ada tulisan warna gitu. Terus kita sekonyong-konyong, terus di sini adalah 1, 3 gitu. Nah, ini kan sulit dipahami ya sama manusia. Jadi kita perlu mengembalikan lagi si angka ini menuju kembali ke asalnya, ke warna lagi ya, ke warna lagi sini. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga teknik ini bisa membantu kalian dalam melakukan pengolahan data sebelum dilakukan pemodelan machine learning atau deep learning atau teknik lainnya. Oke, jadi jika video ini bermanfaat, silakan di like and share ke teman-temannya. Jangan lupa juga untuk support kami dengan subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan informasi, notifikasi terkait video terbaru di channel ini. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah nonton dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.